Ya, baik, selamat pagi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang komponen desain grafis. Ya, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan dengan komponen desain grafis yang harapannya adalah bahwa mahasiswa bisa memahami komponen-komponen yang ada dalam desain grafis. Jadi yang pertama adalah garis atau line, kemudian bentuk atau shape, kemudian warna atau color, tekstur, dan cahaya ya, atau light. Sedangkan di komponen yang lainnya yaitu ilustrasi atau gambar, kemudian huruf atau tipografi, dan ruang ya atau space. Ya, kita mulai dari garis terlebih dahulu ya. Jadi apa sih kira-kira komponen dalam desain grafis? Tadi kita sudah sempat bahas ya, apa saja. Maka kalau misalkan kita punya sebuah poster seperti ini, perhatikan bahwa ya yang ada di dalam poster ini bukan hanya ada tulisan, tapi juga pasti juga ada bentuk lainnya, ada warna, kemudian juga ada garis ya, dan seterusnya. Maka garis ya itu penting sekali untuk juga bisa dimanfaatkan dalam sebuah kreasi desain grafis. Jadi garis itu apa sih? Garis itu adalah sekumpulan titik ya yang berderet memanjang ya. Jadi biasanya garis itu ada titik awal dan titik akhir ya. Kemudian garis juga memiliki penamaan di setiap software, mungkin berbeda-beda ya, karena kalau misalnya kita menggunakan Photoshop, Corel Draw atau yang lainnya juga mungkin berbeda. Atau misalnya contohnya seperti di Corel Draw dikasih nama outline, kemudian kontur atau stroke itu pada beberapa hal pada Adobe Photoshop ya. Kemudian juga beberapa jenis atau brush juga bisa juga di Photoshop itu juga ada brush ya. Kemudian di beberapa jenis garis itu sebenarnya juga memiliki karakter ataupun nilai rasa yang berbeda. Jadi apakah garis lengkung, apakah garis patah-patah, atau misalkan jadi penggunanya ya nilai rasanya berbeda, sehingga penggunanya tergantung dari nilai rasanya. Jadi coba perhatikan pada bagian garis di bawah ini. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat ada beberapa garis ya, mungkin ada yang cocok dipakai untuk garis untuk header, atau juga ada yang dipakai untuk garis yang sifatnya hanya sebagai pembatas biasa ya. Maka garis-garis yang sifatnya kaku ya, maka nilai rasanya juga akan terasa kaku atau keras. Sedangkan garis-garis yang seperti ini, misalkan ada garis lengkung, maka itu akan tampak soft, tampak lembut ya, sesuai dengan karakteristik dari garisnya. Nah, ini ada beberapa jenis ya garis yang lainnya. Mungkin ada yang kita kenal dengan istilah solid ya. Solid itu artinya bahwa garis yang dia itu penuh ya, tidak ada jeda antar garisnya. Berbeda dengan long dash. Di sini pada long dash itu garis patah-patah tapi dengan jarak yang agak panjang. Sedangkan dotted itu seperti sebuah titik yang dia berjajar ya, sebagai sebuah garis. Sedangkan dash dotted berarti kombinasi antara titik dan garis ya. Kemudian ada medium dash ya separuh ya, tidak terlalu panjang tapi ya, cukup. Ini kita bisa perhatikan bahwa masing-masing dari garis ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin paling umum yang kita gunakan adalah short dash seperti ini ya, untuk sebagai pembatas kertas, pembatas antar bagian ya. Kemudian juga types of line sendiri, kalau misalnya kita pakai ada mungkin vertikal, bentuknya horizontal, bentuknya diagonal, atau garis yang saling bersilangan atau intersecting, atau garis yang perpendikular yaitu yang bentuk siku ya. Kemudian juga ada yang paralel ya, zigzag ya, dan curve. Itu adalah beberapa jenis garis yang kita bisa pahami penggunanya nanti di bagian berikutnya. Sedangkan pada beberapa garis yang sifatnya seni seolah-olah bahwa garis tersebut dibuat dengan menggunakan semacam kuas gitu ya, sehingga bentuknya kalau Anda perhatikan tampak seperti sebuah cat ya, yang digores dengan menggunakan kuas ya. Ini juga punya nilai artistik dibandingkan dengan garis yang sebelumnya. Kemudian garis juga menjadi penyusun dari frame, kemudian garis yang digunakan untuk penghias ya, di beberapa bagian, atau garis-garis kombinasinya sehingga ini menjadi pembatas dari sebuah ilustrasi ya. Sedangkan bentuk-bentuk yang lainnya yang umumnya ditemukan pada model vintage
beberapa buku kuno misalkan Anda bisa temukan, atau undangan juga yang menggunakan model vintage, maka kombinasi garis ya, garis lengkung dia tampak artistik dengan model-model lengkung seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah model-model garis modern ya, dimana bentuknya agak teratur, kombinasinya juga teratur ya, dengan bentuk yang membentuk pola. Ya. Kemudian fungsi garis juga kalau Anda perhatikan bisa juga sebagai frame. Ya, ini sebagai figura atau frame. Jadi kalau misalnya Anda punya semacam kata-kata mutiara, kemudian ingin membentuknya memberikan batasan pada kalimat tersebut, maka kita bisa menggunakan kombinasi garis, entah itu lengkung atau kotak ya, atau rounded. Jadi sebenarnya siku, kalau ini adalah siku ya, kalau ini adalah rounded, di mana pada bagian ujung ya, tepinya itu dia tajam, sedangkan yang ini tampak dia melengkung. Kemudian garis juga membentuk logo. Jadi kalau Anda perhatikan banyak sekali logo yang ternyata seperti Adidas misalkan, dia punya 3 strip ya, 3 garis yang lebarnya sama, tapi dengan model penempatan yang miring ya, yang diagonal. Nah, ini sudah ciri khas dari Adidas menjadi logonya. Atau misalkan Sony Vaio misalkan pun begitu, bahwa antara fungsi antara F dan A-nya dia tergabung menjadi satu, sehingga bisa terbaca sebagai sebuah huruf yang terbentuk dari kombinasi garis. Ya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk atau shape. Ya, shape sendiri sebenarnya dibentuk dari kumpulan garis. Ya, entah apakah itu persegi panjang atau segitiga, ya, yang lainnya pasti itu terbentuk dari garis. Kalaupun kemudian itu bentuknya solid, bukan hanya frame, bukan hanya tepinya saja, maka sebenarnya itu sama juga, itu garis yang mengarsir isi dari bentuk shape tersebut. Kemudian bentuknya bisa 2 dimensi ya, maupun bentuk 3 dimensi. Setiap bentuk selain memiliki nilai rasa juga bisa memiliki makna. Jadi harus hati-hati dalam memanfaatkan bentuk atau shape ya, bentuk geometri dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya setiap bentuk atau simbol ya, seperti shape seperti ini memiliki makna yang Anda harus tahu mengapa Anda menggunakan bentuk tersebut. Sambil contoh, misalkan di sini ada banyak bintang misalkan, maka masing-masing bintang itu dia punya simbol, punya makna tersendiri. Sambil contoh, misalkan ini adalah simbol untuk bintang yang biasanya digunakan untuk penunjuk arah utara, selatan, timur, barat ya, dan seterusnya. Ini adalah bintang yang bisa dipakai pada burung Garuda Pancasila, pada beberapa lagi yang lain. Ini adalah bentuk yang dipakai pada militer, ini pada serif ya, ini pada bentuk bintang yang dipakai. Ini kalau dibalik bisa dalam bentuk bintang yang dipakai pada aliran sesat misalkan. Ini juga bintang yang digunakan pada ilustrasi misalnya di kaligrafi Islam ya. Tapi kalau yang ini itu berbeda, ini adalah bintang David yang dipakai pada Zionis Israel. Sehingga jangan sampai kemudian Anda menggunakan simbol-simbol yang Anda sendiri tidak paham apa maknanya ya. Sambil contoh seperti ini saya punya beberapa simbol yang lainnya yang merupakan simbol atau emblem yang digunakan pada banyak sekali agama ya. Ambil contoh misalkan salib pun ada banyak, tergantung dari alirannya apa. Antara Protestan dengan Katolik memiliki model salib yang berbeda ya, atau Anglikan misalkan, atau juga Ortodok. Maka dari itu kemudian perlu juga dipahami bagaimana bentuknya. Mengapa kok misalkan kalau yang Protestan itu agak simpel, sedangkan kalau Katolik misalkan memiliki hiasan-hiasan yang ada pada salibnya. Atau termasuk juga kalau misalnya kita lihat yang dipakai pada simbol tempat lilin untuk bangsa Yahudi misalkan. Jadi jangan karena mentang-mentang bagus Anda terapkan di sebuah desain tapi ternyata salah ya. Oke, bentuk lagi yang lainnya untuk shape ya, bisa setengah lingkaran atau segitiga ya, atau kemudian juga bentuk belah ketupat ya, atau bentuk kubus ya, dan seterusnya. Itulah bentuk-bentuk yang bisa dimanfaatkan ya sebagai bagian dari komponen desain ya. Ini pun bentuk-bentuk tidak beraturan ya, bentuk seperti donat ya, ini ada juga bentuk seperti tulang ikan ya, dan sosis ataupun yang lainnya. Jadi pada intinya bahwa bentuk-bentuk ini tergantung dari tema apa yang akan kita gunakan.
shape sendiri bervariasi ya. Contohnya seperti yang dipakai pada bentuk-bentuk dialog atau shape untuk dialog, misalnya seperti wow, kemudian boom ya. Biasanya ini dipakai pada dialog untuk kartun ya, untuk kartun, entah itu dia thinking atau dia sedang berbicara atau yang lainnya. Kemudian kalau selain 2 dimensi, maka Anda bisa lihat perbedaannya dengan 3 dimensi, yaitu kalau pada 3 dimensi Anda bisa lihat ada semacam bentuknya contohnya seperti piramida seperti ini atau bola, yang dia sebenarnya yang dimainkan bukan hanya garis tapi juga pencahayaan atau pewarnaan ya, itu bentuk 3 dimensi. Oke, yang ketiga kita bahas tentang warna atau color, walaupun nanti kita akan bahas secara khusus untuk masalah warna di pokok bahasan tersendiri, tapi ini karena kita bicara tentang komponen dalam desain, maka pertama adalah bahwa warna itu adalah karakteristik cahaya yang ditangkap oleh mata ya. Kemudian tanpa cahaya semuanya akan gelap atau hitam. Warna dipengaruhi oleh permukaan benda dan warna cahaya itu sendiri. Kemudian warna memiliki makna sesuai budaya dan psikologi warna. Jadi kalau misalnya kita punya objek apel berwarna merah, maka bisa saja ketika kemudian cahaya yang digunakan lampunya berwarna kuning, maka apel tersebut tidak lagi berwarna merah tapi berwarna oranye. Ya, kenapa? Karena sebenarnya warna dari benda yang ditangkap oleh mata kita itu sebenarnya adalah pantulan dari cahaya yang dipantulkan oleh permukaan benda tersebut. Maka warna sebuah benda akan juga dipengaruhi oleh sumber cahaya, kemudian warna atau pigmen dari benda tersebut, kemudian apakah dia itu glossy ya atau tidak ya, atau dark, itu juga berpengaruh, ataukah dia bertekstur atau tidak, maka itu juga berpengaruh. Andai kata tidak ada cahaya, maka benda apapun tetap warnanya akan tampak hitam ya. Itu gambaran dari betapa kemudian warna sebuah benda itu juga dipengaruhi oleh pigmen dari benda tersebut dan warna dari sumber cahayanya. Yang perlu Anda pahami, yang paling penting juga adalah warna sesuai budaya dan psikologi warna. Jadi ingat bahwa warna itu juga punya makna sesuai dengan budaya. Contohnya adalah kalau warna hitam, kalau di Barat itu lebih banyak digunakan sebagai warna berkabung, tapi kalau di Indonesia mungkin lebih banyak seperti warna misterius atau mistik gitu ya. Warna merah kalau di Cina itu sebagai warna kejayaan ya, kemudian kalau di Indonesia mungkin sebagai warna keberanian gitu ya, dan seterusnya. Kalau di Eropa atau di Amerika orang meninggal dunia, maka biasanya mereka menggunakan baju warna hitam-hitam sebagai tanda berkabung. Tapi kalau di Indonesia tanda berkabung tidak ada warna khusus. Ya, pokoknya orang mau suka warna apa, kembang-kembang, kotak-kotak, garis-garis, itu nggak masalah. Ya, karena tidak budaya di kita itu berbeda. Berbeda juga dengan di India misalkan, warna kuning di India itu merupakan warna berkabung. Nanti kita akan bahas secara khusus untuk masalah warna. Nah, selain itu juga ada psikologi warna. Mana warna yang mencerahkan, warna yang meneduhkan, mana warna yang dia membuat emosi ya, dan seterusnya. Ini juga kita akan bahas tentang psikologi warna. Kemudian warna juga ada template ya. Ada hal yang berbeda antara warna yang ada di layar monitor dengan warna yang dicetakkan di kertas atau di printing ya. Kalau di layar monitor atau di LCD, maka konsepnya adalah red, green, blue. Jadi kombinasi warna yang didapatkan oleh oleh sebuah objek benda di layar itu kombinasi antara red, green, dan blue. Sedangkan kalau misalnya pada printing atau pada offset menggunakan cyan, magenta, yellow, dan K atau black ya. Maka kita bisa perhatikan degradasi warnanya ya, kombinasi antara beberapa warna yang ada ya. Kemudian juga bahwa di sini juga ada keterangannya makna dari setiap warna, kemudian juga warna komposisinya. Nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana manajemen warna, kemudian kombinasi antara warna dengan menggunakan beberapa model, entah itu misalkan warna kebalikan atau warna yang bersebelahan atau menggunakan konsep segitiga ya. Oke. Ini juga sama ya. Kemudian juga warna menggunakan menggunakan kode heksa. Jadi tidak ada kalau dalam desain grafis itu warna itu menggunakan warna merah jambu atau merah delima atau merah bata, itu nggak ada. Semua warna yang ada di komputer atau di desain grafis menggunakan kode warna. Ya, nah ini contohnya. Bagaimana mata kita menangkap menampilkan objek, yaitu karena bahwa ada objek yang cahaya yang dipantulkan oleh objek yang kita lihat, kemudian dia diterima oleh lensa mata,
ya kemudian ditangkap oleh retina dan kemudian dimaknai oleh pikiran kita, ya. Sehingga kalau misalnya ada sebuah objek benda yang dia itu dilapisi warna kuning, maka sebenarnya cahaya itu kan warna putih. Warna cahaya merah putih, cahaya putih itu sebenarnya kombinasi antara Mejiku Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi semua warna. Maka ketika kemudian kita menangkap sebuah objek dengan warna kuning, pada akhirnya adalah bahwa objek tersebut memantulkan, ya, warna cahaya kuning. Oke. Yang keempat adalah ilustrasi. Jadi ilustrasi itu sebenarnya adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan, ya, dengan teknik drawing, misalkan lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang maksud dari pada bentuknya. Jadi terkadang misalkan ada sebuah paparan atau narasi, maka bisa saja kemudian di narasi tersebut kita bicara tentang semangat, maka ditambahkan entah itu gambar atau lukisan, ya, atau foto yang mendukung dari narasi tersebut. Itu ilustrasi, ya. Ilustrasi bisa dia merupakan objek utama atau bisa juga dia merupakan hanya sebagai pelengkap saja, ya, sebagai pemanis, sebagai untuk meningkatkan supaya desainnya juga tidak membosankan, ya, atau bahkan juga bisa memperkuat dari apa yang pesan yang ingin disampaikan melalui desain tersebut. Kemudian tujuan ilustrasi sebenarnya adalah menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Jadi sebenarnya seperti sebuah brosur yang bicara tentang kampanye untuk social distance, ya, maka kemudian ditampilkan bentuk virusnya serta orang pakai masker. Nah, itu bisa jadi sebagai ilustrasi, ya. Diharapkan dengan bantuan visual ini tulisan tersebut akan jauh lebih mudah dicerna. Nanti kita akan bahas secara khusus, yaitu berkaitan dengan infografis. Jadi infografis itu sebenarnya adalah bagaimana memvisualisasikan informasi. Jadi informasi yang tadinya cuma simpel dalam bentuk tabel, dalam bentuk angka-angka, tapi kalau misalnya dikemas dalam bentuk infografis dengan adanya visualisasi ilustrasi yang lainnya akan jauh lebih efektif. Ya, kira-kira mungkin di bagian terakhir kita akan bahas tentang infografis. Ya, contohnya seperti gambar seperti yang ada di sebelah ini, ya, bahwa dia menjual sebuah perusahaan, ya, toko buah-buahan, maka ada ilustrasinya seorang laki-laki, ya, dia membawa keranjang buah-buahan, kemudian ada namanya EcoFood misalkan. Ya, walaupun bisa saja dia cuma fresh fruit and vegetables misalkan, ya, tapi yang ditekankan adalah mungkin gambar buah-buahannya, nggak ada orangnya. Saya kira itu sah-sah saja dalam dunia desain. Nah, gambar atau ilustrasi bisa didapatkan dengan cara sketch sendiri dengan menggunakan pensil atau krayon, digambar secara manual. Atau bisa juga kemudian sebuah foto yang kemudian diolah menjadi bentuk kartun atau bentuk posterized. Tapi intinya adalah bahwa bisa secara manual atau bisa secara computerized, ya. Jadi saya kira tidak masalah bagaimana kita mendapatkan gambaran, ya, gambar ilustrasi, ya, entah itu foto, lukisan, atau yang lainnya. Yang kelima yaitu teks atau font, ya. Font merupakan desain, ya, untuk serangkaian karakter. Nah, kita paham bahwa menyampaikan tulisan itu pasti berkaitan dengan bentuk tulisan atau font atau teks sendiri. Ya, maka font itu juga merupakan kombinasi, ya, bisa alfabet, ya, huruf, ya, dan kualitas lainnya seperti ukuran, nada, dan jarak. Jadi karena sebenarnya setiap font itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada font yang dia tampak tegas, ada font yang dia tampak yang tampak kalem, tampak lebih estetika, ya, punya tampak indah, ya. Seperti contohnya adalah huruf-huruf handwriting. Times New Roman itu juga masuk, dia punya kaki-kaki yang tampak bagus, berbeda dengan Calibri dan Arial misalkan, ya. Nah, jadi ini sekali lagi bahwa penggunaan font itu akan menentukan juga bagaimana sebuah pesan bisa disampaikan secara efektif. Sambil contoh misalkan, kalau misalkan Anda mendesain untuk sebuah backdrop perayaan Maulid Nabi atau perayaan keagamaan Islam, maka tidak mungkin Anda menggunakan font, ya, dengan menggunakan pakai Bavi yang bisa dipakai di model Halloween. Tapi kalau pakai model Alhambra, ya, font yang tampak mirip seperti Arab, maka itu akan jauh lebih sesuai. Demikian juga kalau kemudian perayaan Imlek, nggak mungkin pakai Alhambra. Ya, yang paling mungkin adalah Anda akan menggunakan Mandarin Lookalike, ya, font-font yang lebih mirip dengan tulisan-tulisan Mandarin. Ya. Ini beberapa contoh nama-nama font yang biasanya paling umum kita temukan di aplikasi kita.
Anda bisa masuk ke davon.com. Di davon.com itu Anda bisa lihat banyak sekali jenis-jenis huruf atau jenis-jenis font ya yang mungkin saja kita butuhkan disesuaikan. Nanti kita akan bahas secara spesifik untuk font ini. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ini contohnya ini adalah Anahelia misalkan ya. Maka dia tampak cocok sekali kalau misalnya ini kalau ini dipakai untuk nulis surat lamaran pasti nggak cocok ya. Tapi kalau hanya untuk ilustrasi ya judul ataupun misalkan logo mungkin bagus. Yang keenam itu ruang atau space ya. Jadi bidang ruang dalam desain grafis itu sebenarnya adalah sebuah ruang tempat di mana komponen-komponen ya desain itu dimasukkan ya sebagai bagian dari inspirasi dari si desainer grafisnya. Jadi bentuk, warna ataupun yang lainnya itu semuanya dikombinasikan ya secara harmoni di bidang desain kita. Oke, ini contohnya. Hal yang mungkin juga menjadi catatan penting adalah seluruh space itu tidak harus, seluruh ruang yang ada di bidang desain kita itu tidak harus semuanya diisi penuh ya sehingga kemudian terkesan padat dan akhirnya tampak susah bernapas. Jadi sama seperti ruang sempit yang terlalu banyak isinya dan akhirnya tampak padat yang membuat orang kita menjadi sesak ya. Jadi perlu juga ada ruang kosong agar mata tidak lelah melihatnya. Jadi sesuatu yang sifatnya estetika itu tidak harus kemudian diisi penuh ruangannya, tapi bisa juga ada bagian yang dia, contohnya adalah ini hurufnya kecil, kemudian dia disekat menjadi beberapa bagian dengan mungkin warna yang berbeda, kemudian jadi walaupun misalkan ini ruangannya space-nya besar, tapi tidak harus juga kemudian kita memaksakan diri dengan mengisi ruang space ini dengan font atau huruf yang jauh lebih besar ya. Nah, ini contoh seperti sebuah template misalkan, maka pembagian ruangnya ya tidak harus kemudian mungkin ada foto ilustrasi, kemudian ada tulisan, maka tidak harus semua bagian itu harus terisi dengan tulisan ya. Di beberapa desain majalah yang bagus, saya kira pengelolaan space-nya juga sangat bagus ya. Jadi kadang-kadang ada bagian yang dia sepertiga halamannya dibikin kosong, bagian kirinya kemudian tulisannya dibikin, kadang-kadang juga ada gambar ilustrasi yang kemudian dia fokus pada gambar ilustrasi tersebut ya. Beda dengan koran-koran seperti Kompas yang dia halamannya penuh ya, tidak ada space ya, karena memang targetnya adalah bagaimana bisa masukkan informasi sebanyak mungkin, itu kalau seperti di Kompas ya. Nah, sebagai penutup, maka hal yang mungkin penting untuk bisa dipahami yaitu seorang desainer grafis harus bisa memahami penggunaan komponen atau elemen yang tepat sesuai dengan tema desain ya, font, warna ya, dan seterusnya ya tadi. Jadi tema itu penting ya. Tema itu pasti ditentukan di pertama kali. Kita sudah membahasnya di manajemen project desain grafis, bahwa tema itu menentukan komponen apa yang harus Anda kumpulkan ya. Yang kedua adalah seorang desainer grafis harus kaya dengan bentuk-bentuk, harus punya banyak ya. Istilahnya kalau foto ya punya stock shoot yang cukup ya, shape, illustration, komposisi dan seterusnya. Kalau itu frame atau itu label dan seterusnya, maka Anda punya bank, semacam bank shape ya, bank komponen atau elemen yang kita sudah punya banyak, yang kita tinggal gunakan ketika kita butuhkan sesuai dengan temanya. Kemudian estetika itu juga hasil dari desain, akan cukup kuat apabila kemudian Anda bisa menyusunnya secara harmoni. Jadi komponen-komponen tersebut terkait dengan line, shape, kemudian warna ya, dan seterusnya. Jadi batas itu bisa menggunakan line, bisa juga menggunakan warna ya, atau semacam pulau atau wilayah dari bidang desain kita. Oke, saya kira demikian untuk materi kita ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.